cirinya adalah jika disebut nama Allah dia jatuh tersungkur, lalu meraung-raung, menangis, histeris. Yakhiruna lil adqani sujada wa yabkuna. Itu tidak bisa diciptakan oleh pikiran kita, tapi ini karena sontak hati kita, adanya pengalaman batin kita atas nur telah mencerahkan hati kita. Untuk mendapatkan ini adalah bagaimana kita bisa menghubungkan diri kita kepada Allah, bagaimana kita mencapai satu komunikasi antara kita dengan hamba, dengan Allah. Sang hamba inilah yang hadir datang. Sang hamba inilah yang memohon diturunkan itu, rahmat itu. Sudah banyak penegasan itu, namun kita sampai batasan membaca dan membaca kembali, tapi tidak masuki kepada sebuah pengalaman-pengalaman. Nah, untuk mendapatkan inilah Allah menegaskan kembali bahwa aku dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan, sadarkan mereka, aku dekat, nggak usah ragu. Inilah yang perlu kita mulai. Bagaimana kita menyadari bahwa Allah dekat dan Allah memberikan suatu jawaban-jawaban atau tuntunan-tuntunan yang sering kita baca dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami bersembah, kami mohon tuntunan, dan kami mohon diberi jalan yang lurus agar kami tidak belok dan tidak sesat. Inilah jalan spiritual. Allah menegaskan kembali, kalau engkau datang sejengkal, aku akan datang sehasta. Kalau engkau datang dengan cara berjalan, aku akan lebih cepat, yaitu dengan cara berlari. Sehingga kita ada sebuah pertemuan. Ketika ada pertemuan inilah, maka engkau akan mendapatkan cintaku. Pendengaranmu adalah pendengaranku, penglihatanmu adalah penglihatanku. Kalau engkau berjalan dengan kakiku, kalau engkau berucap dengan kata-kataku, inilah hasil daripada spiritual. Di dalam akan mendapatkan langsung pengenalan ma'rifatullah kepada Allah. Jadi bukan lagi rekayasa pikiran, tapi sebuah pengalaman batin, pengalaman jiwa, pengalaman ruh. Karena ruh inilah yang pertama kali mengenal Allah. Disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah kau kenal aku? Tidakkah aku ini Tuhanmu? Ruh bersaksi, mengatakan, tentu ya Allah, aku menyaksikan, aku ma'rifah, aku syuhud, aku syahadah. Sekarang diingatkan bahwa sang aku inilah yang pertama kali mengenal Allah. Maka dia tidak asing lagi jika didorong, kita stimulasi kembali, kita sadarkan kembali ke Allah, kembali ke Allah. Dan Allah mengingatkan kepada kita apabila punya musibah, punya masalah, bukan ini tempatmu, karena ini kesengsaraan, tempat Anda tertekan, maka kembalilah. Idza asobatsu musibah qalu, aku asalnya dari Allah dan saya kembali ke Allah. Maka lambat laun, detik per detik, detik per detik, Anda menanggalkan keterikatan atau unbinding problem terhadap persoalan ini, sehingga kita tidak lagi merasa gelisah, khawatir. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena sang aku memang bukan hati, bukan perasaan. Sang aku berada di atas itu semua. Sang aku inilah alat sarana kembali mi'raj, silatun atau solatun, sehingga dialah yang mampu menemui Tuhannya, liqa dengan Allah. Nah, ini yang disebut zikir tertinggi. Zikir adalah kesadaran jiwa yang tinggi. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ingatlah Allah, sadarkan dirimu yang paling dalam kepada Tuhannya. Tadarru dengan rendah hati, dengan tidak mengeraskan suaranya, sehingga yang bergerak seperti bergeraknya saat syakaratul maut. Irja'i
Dikatakan kepada, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i, lari, pergi dengan rela, sehingga Allah meridhoi. Apanya yang pergi? Jiwa sang aku kembali kepada Allah, sang aku menuju kepada Allah. Inilah zikir yang tertinggi, inilah sirnya zikir, bukan lisan tetapi jiwa, ruh. Kita praktekkan dalam waktu dekat, bahwa kapanpun kita melakukan ini, saat kita tidur, saat kita duduk santai, sadari sang aku, kembali, sebut nama Allah, ya Allah, hubungkan terus. Karena Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurukum, ingatlah Allah, aku juga ingat kamu. Para spiritualis, kita mencoba bagaimana memasuki wilayah spiritual